telah berlalu, Esther memberi kejutan kepada Kate. Dia membawa seikat bunga kepada ibu barunya itu. Melihat itu, Kate emang dan menjadi sangat marah. Bunga itu adalah bunga yang tumbuh dari abu Jessica yang pernah ia tunjukkan kepada Esther sebelumnya. Kate benar-benar sangat terpukul melihat seluruh bunga di tempat peristirahatan Jessica sudah tak tersisa lagi. Di lain tempat, Esther melakukan hal tak terduga lainnya. Waduh, ternyata dia berniat mematahkan tangannya sendiri dengan mesin penggiling atau sejenisnya, men. Wah, gendam. Berhasil mematahkan tangannya, dia berteriak dari kamar tidurnya memanggil John. Sebagai seorang ayah yang baik, John sangat prihatin dengan kondisi putri adopsinya itu dan segera membawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah, Kate yang sudah dikabari John soal kondisi Esther terkejut saat melihat Esther yang sedang terbaring di kasurnya. Dia merasa bahwa dia hanya meraih lengan Esther, bahkan tidak menyengkeram sama sekali. Mana mungkin bisa patah. Namun John tetap mencoba menenangkan Kate dan menyuruhnya untuk sementara tidur di sofa karena malam ini Esther ingin tidur bareng John di kamarnya. Sejak saat itu, hari-hari keluarga ini mulai berubah suram. Banyak sekali masalah-masalah baru yang muncul antara hubungan John dan Kate. Bahkan, Esther sampai membuat Max hampir celaka dengan melepas handbrake mobil Kate. Karena alasan ini juga, Kate terus-terusan dipojokkan oleh suaminya dan juga dokter psikiater yang biasanya. Sampai suatu malam, Kate mendatangi Esther untuk mengobrol. Anehnya, Esther sudah nggak pura-pura baik lagi. Bahkan, dia memanggil ibunya hanya dengan namanya. Disinilah awal ketegangan antara Kate dan Esther dimulai. Keesokan harinya, Kate mencoba untuk menyelidiki latar belakang Esther dengan segenap usaha. Dia pun berhasil menemukan sebuah petunjuk dari Bible Esther yang menurut tempat Sarne Institute. Dia segera mencari info di internet dan menemukan nomor telepon tempat tersebut. Lagi-lagi, Kate benar-benar terkejut mendengar jawaban dari pegawai institut itu kalau tempat ini ternyata bukanlah panti asuhan, tapi rumah sakit jiwa. Nah, bau-bau gendeng nih. Akhirnya Kate disuruh mengirim foto Esther untuk diselidiki lebih lanjut oleh rumah sakit jiwa itu. Di saat yang sama, Daniel yang sudah tak tahan dengan tingkah Esther memutuskan untuk mencari barang bukti yang ditinggalkan Esther di rumah pohon. Namun, bukannya berhasil, dia malah dikejutkan oleh Esther yang sudah menunggunya di balik pintu. Esther tanpa banyak berpikir langsung membakar barang bukti beserta rumah itu, lalu mengunci Daniel di dalam. Daniel yang panik mencoba menyelamatkan diri ke atap, namun naas. Dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat melihat Daniel jatuh, Esther hendak menggetok kepalanya dengan batu. Namun, beruntung, Max datang mendorong Esther. Detik berikutnya, Kate yang sudah berlari dari rumah segera menyelamatkan putranya. Ketegangan belum usai. Di rumah sakit, mengetahui kalau Daniel ternyata masih hidup, Esther mencoba untuk membunuhnya lagi dengan mendekap Daniel dengan bantal. Kate dan John yang sedang berdebat mendengar ada alarm darurat lalu segera berlari menuju kamar Daniel. Melihat putranya tiba-tiba kritis, dia langsung memuntahkan amarahnya dan menampar Esther hingga mimisan. Mamam tuh. Melihat hal tersebut, perawat mencoba menenangkan Kate dengan menyuntikkan obat bius hingga ia tak sadarkan diri. Mengetahui bahwa Daniel masih terselamatkan dan Kate masih lemas karena efek bius, John dan rombongan memutuskan untuk nah, di sini Esther mulai berulah lagi. Dia berdandan cantik ala wanita dewasa dan mencoba merayu John untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Sarap. John yang masih belum kehilangan kewarasannya tentu menolak ajakan gadis edan itu. Namanya juga Saiko. Esther yang merasa dicampakkan pun depresi di kamarnya. Lanjut di rumah sakit, Kate yang sudah mulai sadar tiba-tiba mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal. Dan ternyata panggilan itu dari salah satu dokter di Sarne Institute. Dia menjelaskan bahwa Esther bukanlah anak berusia 9 tahun, melainkan wanita dewasa dengan kelainan hormon yang disebut hypopituitarism. Hypopituitarism. Di mana tubuh fisiknya berhenti tumbuh sejak usia 9 tahun. Nama sebenarnya dari Esther adalah Lina Kramer dan lahir pada tahun 1976. Dokter itu juga menginformasikan kalau kasus Esther cukup mengerikan. Setiap kali ada keluarga yang mengadopsinya, dia akan merayu sang ayah untuk mantap-mantap dengannya. Dan jika si ayah menolaknya, maka seluruh keluarga itu akan dibantai habis-habisan dan menuju ke alam baka. Sialan. Mendengar itu, Kate segera pulang. Saat dia masih dalam perjalanan, tragedi pun terjadi di rumah. John
mencoba memeriksa sumber listrik yang tiba-tiba padam di lantai bawah. Beruntung, saat lagi asik-asiknya mencari solusi, tiba-tiba dia mendapatkan hadiah kejutan, sebuah pisau tajam yang sukses melubangi punggungnya. Belum puas melihat John yang kesakitan, Esther malah semakin kegirangan menancapkan pisau ke perut, ke dada, kemana-mana, sampai John dinyatakan mati. Hasuk. Max yang sempat melihat kejadian itu segera bersembunyi, dan tak lama Kit tiba. Dia sangat terkejut telah berbaring tak bernyawa. Dengan panik, dia segera mencari keberadaan Max di kamarnya, namun tidak menemukannya. Dan saat dia cek di kamar mandi, tiba-tiba dor, Esther menembaknya dari lantai bawah. Fuck, cerdik banget nih psycho, sumpah. Kit yang terluka mencoba bangkit dan merawat lukanya sebentar, lalu dia menyadari pintu terbuka. Untunglah, dia sempat untuk bersembunyi di balik jendela. Namun naasnya, Max yang berlari ke taman bunga ketahuan oleh Esther. Panik, Kit nekat menjatuhkan diri dan tepat sasaran, dia berhasil menimpa Esther hingga tak sadarkan diri. Mampus. Kit dan Max segera meninggalkan rumah dan sedikit merasa aman ketika mengetahui polisi telah tiba. Namun, lagi-lagi sayang, Esther tiba-tiba berlari dari belakang dan menyerang Kit hingga terjatuh di atas kolam yang membeku. Terjadilah perkelahian di sana hingga mereka berdua pun tercebur ke dalam air. Di saat-saat terakhir, Esther masih sempat muncul ke permukaan dan mencoba membujuk Kit untuk menolongnya. Namun Kit dengan tenang bilang, "Mati wae itu," lalu menendang kepalanya dan film kelar.